Sobatku semua, menjelang hari Lebaran yang tinggal beberapa hari ini, kita perlu mewaspadai beberapa modus kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara memanfaatkan mesin ATM. Tujuan dari para pelaku ini tentunya hanya ingin menguras saldo ATM. Mengapa para pelaku kejahatan ini memanfaatkan mesin ATM untuk menguras saldo ATM? Mengapa pelaku ini melakukan aksinya menjelang Lebaran? Mau tahu jawabannya? Ayo ikuti videonya. Menjelang hari raya Lebaran ini, kita harus tetap hati-hati dan waspada ketika melakukan transaksi, khususnya transaksi melalui mesin ATM. Memang menjelang Lebaran ini, transaksi yang dilakukan oleh nasabah melalui mesin ATM sangat banyak. Ternyata semakin banyaknya nasabah yang menggunakan mesin ATM menjelang Lebaran, oleh mereka yang mempunyai niat jahat, merupakan kesempatan untuk melancarkan aksi jahatnya. Tindak kejahatan apa yang akan dilakukan di mesin ATM menjelang Lebaran? Pertama, modus mengganjal mulut tempat memasukkan kartu ATM. Sebenarnya modus seperti ini bisa dikategorikan sebagai modus kejahatan tradisional. Karena pelaku hanya berbekal sebatang korek api atau tusuk gigi. Dengan alat yang sangat sederhana ini, pelaku apabila berhasil memperdayai calon korbannya, hasil dari kejahatan ini bisa mencapai puluhan juta. Pelaku kejahatan ini, ketika melancarkan aksinya biasanya bergerombol. Masing-masing pelaku mempunyai perannya sendiri-sendiri. Ada yang berperan memasang batang korek api atau tusuk gigi dimasukkan di mulut untuk memasukkan kartu ATM. Ada yang berperan mengawasi lokasi di sekitar mesin ATM. Tujuan pelaku memasang tusuk gigi atau batang korek api ini, agar kartu ATM yang digunakan nasabah untuk bertransaksi macet di tengah mesin. Ketika kartu macet dan nasabah kelihatan panik, ada pelaku yang berperan berpura-pura membantu nasabah yang sedang mengalami masalah di ATM. Tetapi pelaku ini berpura-pura membantu nasabah, sebenarnya hanya ingin mengetahui dan mendapatkan nomor PIN ATM. Bagaimana caranya? Pelaku berulang kali meminta nasabah agar menekan nomor PIN ATM. Setelah berhasil mendapatkan nomor PIN ATM, pelaku meminta nasabah untuk pergi ke bank untuk melaporkan dan meminta kartu ATM diblokir. Tetapi ketika nasabah pergi dari ATM, dengan gerak cepat pelaku mengambil kartu ATM yang masih macet di mesin, dengan menggunakan alat yang sudah disediakan. Setelah kartu ATM berhasil diambil, pelaku langsung menuju mesin ATM terdekat untuk selanjutnya menguras habis saldo ATM. Kedua, modus menukarkan kartu ATM. Sebenarnya modus ini tidak berbeda jauh dengan modus mengganjal ATM dengan menggunakan batang korek api atau tusuk gigi. Ketika melancarkan aksinya, pelaku juga akan terlebih dahulu memasang perangkap yang berupa batang korek api atau tusuk gigi. Pelaku yang melancarkan aksinya ini, biasanya lebih dari satu orang. Mereka sudah berbagi tugas untuk memperdayai calon korbannya, yang sedang bertransaksi di ATM. Aksi mereka akan berhasil, apabila calon korbannya kelihatan panik, ketika kartu ATM yang digunakan macet di tengah mesin, atau kartu ATM tidak bisa dimasukkan di mesin ATM. Tentu, kartu ATM akan macet atau tidak bisa dimasukkan ke mesin, karena mulut untuk memasukkan kartu ATM, sudah terpasang batang korek api atau tusuk gigi. Ketika pelaku mengetahui bahwa calon korbannya sudah masuk perangkapnya, dan kelihatan panik, maka pelaku kejahatan ini, berusaha mendekati calon korbannya. Merasa ada yang menawarkan bantuan, maka nasabah menerima dengan senang hati bantuan dari pelaku kejahatan. Merasa mendapat peluang, pelaku kemudian melancarkan aksinya, dengan meminta calon korbannya untuk menekan nomor PIN ATM. Anehnya, nasabah ini tetap menuruti perintah pelaku untuk memasukkan nomor PIN ATM. Jika pelaku sudah menghafalkan nomor PIN ATM, kemudian pelaku berpura-pura mengambilkan kartu ATM yang macet di mesin ATM, atau membantu memasukkan kartu ATM ke mesin ATM. Yang tidak disadari oleh nasabah, ternyata ketika pelaku mengambilkan kartu ATM yang macet, dengan gerakan yang cepat, pelaku kemudian menukarkan kartu ATM milik calon korbannya dengan kartu ATM milik pelaku itu sendiri. Tanpa pikir panjang lagi, pelaku kemudian menuju mesin ATM yang terdekat, untuk menguras saldo ATM. Nah sobatku semua, itulah modus kejahatan yang harus diwaspadai menjelang Lebaran. Apakah ada tips-tips yang aman untuk menghindari agar kita tidak menjadi korbannya? Tips yang pertama, pastikan setiap hari bahwa kartu ATM masih berada di tempat penyimpanan kartu. Tips kedua, abaikan atau tolak secara halus ketika ada orang yang tidak kita kenal menawarkan bantuan di mesin ATM.
Tips ketiga, jangan pernah memberikan nomor PIN ATM kepada orang lain. Kita semua tahu bahwa nomor PIN ATM adalah nomor yang sangat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk petugas bank. Tips keempat, melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala. Semoga tips ini bermanfaat.